Halo guys, selamat datang di video saya. Di video pertama saya kali ini saya akan menceritakan beberapa kampus yang terkenal di Indonesia, tapi juga memiliki cerita horor di dalamnya. Oke, sebelum melanjutkan ke videonya, silakan untuk menekan tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita akan melanjutkan ke kampus yang pertama. Universitas Indonesia atau yang dikenal dengan UI. Banyak mahasiswa yang sudah tahu cerita horor di sekitar gedung Rektorat UI. Konon katanya terdapat arwah penasaran gadis yang mati gantung diri. Tidak jarang mahasiswa yang melewati gedung Rektorat UI melihat penampakan gadis tersebut dengan berjalan yang bertati-tati. Menurut cerita yang beredar, gadis itu memiliki wajah yang pucat, bibir biru, serta lidah yang menjulur. UI memang banyak menyimpan cerita horor. Setiap angkatan UI pasti pernah mendengar cerita horor di kampus. Cerita yang sempat terkenal melegenda di kampus UI yaitu di Gedung 9 FIB UI. Beberapa mahasiswa mengatakan gong yang terdapat di ruang kerap berbunyi sendiri. Bahkan banyak mahasiswa UI yang menginap di ruangan tersebut pernah melihat seorang nenek-nenek menampakkan diri secara tiba-tiba. Oke, lanjut ke kampus yang kedua. ITB atau yang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung. Kamu yang kuliah di ITB pernah mendengar penampakan sosok perempuan berambut panjang yang berkeliaran di kawasan Taman Sari. Banyak mahasiswa ITB yang melewati daerah tersebut kerap melihat penampakan sambil menatap orang yang lewat. Beberapa mahasiswa yang lewat juga menghiraukan penampakan tersebut. Tidak hanya cerita itu, ITB juga punya cerita horor lainnya yaitu pengalaman saat Fancy Neck atau juga disebut dengan FSRD. Fancy Neck ini adalah sebuah pesta yang digelar di kampus yang digelar selama semalaman. Fancy Neck ini digelar ala pesta topeng. Tapi karena ITB bukan hanya memiliki mahasiswa, banyak juga hantu-hantu yang ikut berkeliaran bersama mereka. Sesekali ada laki-laki sama anak kecil yang entah dari mana datangnya ikut pesta topeng. Aneh, di antara anak muda tiba-tiba ada kakek-kakek dan anak kecil. Bukan cuma itu, terkadang ada juga berpapasan sama dirinya sendiri. Cerita itu langsung beredar di sekitar kampus ITB. Oke, kita lanjut ke kampus yang ketiga. IPB atau yang dikenal dengan Institut Pertanian Bogor. Berbeda dari kampus yang lainnya, mahasiswa IPB punya cerita yang menyeramkan. Cerita ini beredar di sekitar asrama mahasiswa yang tinggal di Rusunawa, IPB. Tak jarang mahasiswa mengalami kejadian yang tidak diinginkan di sekitar asrama. Cerita bermula dari sekelompok anak yang bermain Uno di sebuah kamar. Begitu asiknya anak-anak itu bermain, jendela saat itu tidak ditutup. Tiba-tiba ada suara ketukan dari jendela yang berbunyi, "Dik, jendelanya ditutup ya, sudah malam, lekas tidur." Karena sibuk main, mereka mengiyakan saja dan malah bilang terima kasih sama si bapak. Barulah beberapa saat kemudian para mahasiswa tersebut menyadari ada seorang bapak-bapak yang bisa mengetuk jendela. Sebab mereka berada di lantai 5 yang ketinggiannya lebih dari 20 meter. Setelah sadar, mereka langsung ketakutan dan menceritakan pengalamannya kepada teman lain. Tidak hanya itu, mahasiswi di IPB juga mengalami kejadian serupa, namun sedikit berbeda. Cerita seperti ini pernah sekelompok mahasiswi berbicara hingga malam hari, lalu tiba-tiba pintu diketuk. Dari balik pintu tersebut, ada yang menjawab, "Saya orang sebelah." Namun saat gadis membuka pintu, sosok di depannya adalah hantu yang hanya punya sebelah alis serta sebelah badan. Oke, kita lanjut ke kampus yang keempat. Universitas Brawijaya.
Universitas Brawijaya atau UB yang berada di Malang memiliki cerita hantu muka rata yang berada di sekitar lokasi perpustakaan serta gedung FKUB. Menurut cerita yang ada, beberapa mahasiswa yang berjalan di area kampus pada malam hari, ia melihat seseorang pria duduk sendirian tanpa suara. Karena curiga, mahasiswa itu berniat menghampiri untuk bertanya kenapa sendirian. Ketika didekati, pria tersebut terbalik dan terlihat mukanya yang rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, dan tanpa telinga. Oke, kita lanjut ke universitas yang kelima. Universitas Diponegoro atau yang dikenal dengan Undip Semarang pernah mendengar suara berisik di dinding triplek yang dicakar menggunakan kuku di sebuah ruangan gedung FH. Sementara gedung S1 FH di lantai 2 dan 3 diyakini adalah hantu muka rata dan hantu gadis kecil bermata merah melotot. Saking seramnya, gedung Undip selalu kosong saat melewati maghrib. Beralih dari Fakultas Hukum, FISIP Undip juga menyimpan kisah yang melegenda, yaitu B101 yang banyak diketahui oleh mahasiswa Undip. Dulu berdasarkan cerita yang beredar, terdapat wanita penunggu di ruangan B101. Sebelum ruangan tersebut direnovasi seperti saat ini, banyak dari mahasiswa di FISIP pernah melihat sosok wanita menyerupai kuntilanak menampakkan diri. Entah benar atau tidak, namun legenda hantu di Undip menyisakan pengalaman mistis yang mencekam bagi yang pernah melihatnya. Universitas Airlangga. Universitas Airlangga adalah suatu universitas terbesar di Surabaya. Ini juga menyimpan cerita horor yang melegenda di kalangan mahasiswa. Cerita yang lumayan terkenal adalah hantu wanita menangis di area parkiran. Kalau kamu lagi parkir terus ada suara cewek menangis, sebaiknya kamu jangan menoleh atau mencari sumber suara. Mahasiswa yang nekat menoleh biasanya dikasih penampakan wanita dengan pisau menancap di perutnya. Kabarnya, perempuan ini memilih bunuh diri di area yang dulunya pepohonan itu. Ada juga cerita dari gedung Fakultas Farmasi yang katanya lumayan horor. Beberapa mahasiswa di fakultas tersebut pernah melihat penampakan sosok makhluk halus yang muncul saat maghrib dan sebelum isya atau di atas jam 11 malam. Ada juga yang tiba-tiba kakinya tertahan sampai terjatuh dan juga penampakan hantu berpasangan yang misterius. Benar atau tidak kabarnya, namun cerita ini sudah beredar di kalangan mahasiswa. Lanjut ke universitas yang ketujuh. Universitas Negeri Malang. Mahasiswa Universitas Negeri Malang pastinya tahu kisah horor ini. Pernah ada seseorang mahasiswa bersama temannya yang menggunakan layanan wifi kampus sampai malam di sekitar area Taman Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa. Saat itu temannya yang ada di seberang taman memberitahu si gadis untuk segera meninggalkan tempat itu melalui telepon. Lalu tiba-tiba ada suara pria yang menyuruh gadis itu pulang. Gadis itu baru menyadari sosok pria itu ketika bolpoinnya terjatuh dan melihat bahwa badan pria itu melayang di bagian perut tanpa kaki. Dengan ungkapan terkenal, "Kamu mau pulang karena sudah malam? Apa karena kami sudah tahu?" Oke, lanjut ke kampus yang ke-8. Universitas Negeri Semarang atau yang dikenal dengan UNES memiliki cerita horor di dalamnya. Cerita ini sempat menjadi viral di masyarakat melalui media sosial yang dibagikan ke setiap grup chatting. Bercerita tentang mata kuliah yang harus dipindah jadi pukul 5:30 sore menjelang maghrib. Saat para mahasiswa datang, ternyata dosen yang biasa mengajar sudah ada di ruangan kuliah. Namun anehnya si dosen hanya diam saja. Kemudian secara bersamaan ketua kelasnya di SMS dosennya kalau ternyata mata kuliahnya tidak bisa
diisi atau mata kuliahnya kosong karena ada keperluan. Ketua kelas kemudian di SMS dosen aslinya disuruh melihat kaki dosennya di depan. Akhirnya mahasiswa atau ketua kelas tersebut berpura-pura menjatuhkan ballpoint ke bawah kursi sambil melihat kaki si dosen. Alangkah terkejutnya si ketua kelas, ternyata dosennya tersebut tidak memiliki kaki, tubuhnya mengambang, tidak menyentuh tanah. Akhirnya ketua kelas mengirim informasi ke grup chat lain dengan berbunyi pesan, "Sekarang tolong keluar satu persatu dari yang paling belakang," tanpa ada teriakan. Hal itu dilakukan ketua kelas karena dia tahu jika di depan itu adalah hantu dan bukan dosen aslinya. Serentak para mahasiswa keluar satu persatu, namun tiba-tiba saja sang dosen gaib tersebut berjalan ke belakang mendekati ketua kelas sambil berkata, "Kamu udah tahu saya?" Saat itu juga ketua kelasnya langsung berteriak, lari dari ruangan kelas dan mata kuliah tersebut diliburkan selama beberapa hari. Namun setelah ditelusuri, banyak yang mengatakan bahwa cerita ini adalah hoax. Berita ini memang cukup membuat para netizen yang terkesima dengan alur ceritanya. Entah benar atau tidak, tentunya tidak akan membuat gentar para mahasiswa untuk terus berjuang menuntut ilmu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton video kali ini. Dan kata terakhir saya, bye.